Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati keselak. Bapak makan aja pelan-pelan ya. Iya, nikmatin. Bagi tugas. Alhamdulillahilladzi ja'alal maut rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para guru, para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, wabil khusus akhi nabillah, kita punya guru Ustadz Bidan SAG MSI yang kita muliakan, segenap keluarga besar Bapak Haji Ranta bin Bapak Haji Kian, para guru, para asatidz yang hadir di depan kita, di tengah-tengah kita, Ustadz Yusuf, Ustadz Denia, ya, Bang Haji Rais, dan segenap para asatidz lain yang tidak saya sebutin karena takut salah. Allah memang belum kenal juga namanya. Mudah-mudahan kumpulnya kita dari malam pertama sampai ini malam yang ke-5, insya Allah tercatat langkah kaki niat hadir kita sebagai amal kebaikan, dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Bahkan insya Allah tempat yang kita dudukin ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Selama seminggu kita duduk di sini bersimpuh, kita berzikir dan berdoa bersama. Mudah-mudahan nanti tempat ini pun bersaksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Amin ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan muliakan segenap para kaum ibu. Ada ibu-ibu ya? Ada di dalam. Yang mudah-mudahan insya Allah semua keluarga besar di sini Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan, Allah berikan insya Allah rumah tangga keluarga yang tinggalkan keberkahan, akur, rukun, damai, yang insya Allah orang tuanya akan tenang di alam kuburnya ketika mereka telah wafat, dan mereka akan senang di alam kuburnya. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah majlis kulhu takziah yang dimuliakan Allah, dari malam pertama sampai malam ini saya yakin sampai kemarin sudah banyak dikupas dan dibuka para asatidz guru kita. Saya minta maaf kepada Ustadz Idan sekeluarga, saya baru tahu. Kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Biasanya nih abang saya pengajar Rais ngasih tahu, rupanya ongkoh lupa juga. Akhirnya saya baru tahu, kalau nggak dibilangin nggak datang saya. Padahal kalau tahu insya cuma nyebrang 2 kali. Kali Kayu Ringin sama Kalimalang nyampe udah. Apalagi Lagon dekat udah, belok kanan. Ya nebak dari sini. Alhamdulillah. Gini. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa orang yang mati, orang yang wafat disebut meninggal dunia? Pertama, karena dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat mampir sementara, dan akhirnya kita akan meninggal menghadap Allah Subhanahu. Maka salah ketika orang berasumsi, beranggapan bahwa dunia sebagai tempat tinggal, padahal dunia
Maka orang yang meninggal dunia disebut tadi meninggalkan dunia. Innalillahi. Tuh, tadi nyamber. Ini ngeri juga ini. Lagi nyiker aja soalnya. Ya Allah. Iya, ngeri-ngeri gurih ini. Corona habis, Omikron datang. Apalagi besok. Mudah-mudahan bereslah, selesai semua. Biar kita bisa terawih bareng-bareng. Pulang kampung lebaran. Itu juga yang punya kampung. Insya Allah. Yang kedua, kenapa orang yang wafat, orang yang mati disebut meninggal dunia? Karena seada-adanya apa yang kita punya, apa yang kita miliki, istri, anak, harta benda, jabatan, kita tinggal. Ketika kita mati besok meninggal dunia, gak ada yang dibawa, Bang. Betul? Betul? Maka disebut orang yang mati, orang yang wafat, meninggal. Istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, orang tua meninggalkan anak. Bahkan juga ada anak yang duluan mati meninggalkan orang. Siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau, maka kita harus siap menghadapi kematian. Ini orang sekarang lebih takut sama corona ketimbang sama Allah. Betul? Betul? Corona itu makhluk Allah yang menciptakan dan yang akan menghilangkan juga semua di dunia ini adalah Allah. Yakin Bang, pakai masker double, waktunya kena juga Bang. Betul? Galak amat ya. Tapi jangan diremehin, jangan nantangin. Gua mau coba pakai masker, belum waktunya mati, belum. Emang tahu ente matinya kapan? Ikhtiar itu wajib, usaha kudu, hasilnya kita tawakal. Kalau udah ikhtiar, usaha masih kena juga, itu namanya takdir. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tuh. Maka nanti si mayit, jenazah, banyak yang nangis di alam kuburnya. Ulama menjelaskan salasun minal husni, ada 3 kesedihan yang dirasakan jenazah ketika dimakamkan di alam kuburnya, dikuburkan, ketika dimasukkan ke alam kubur. Ada 3 kesedihan. Pertama, rajulun lam yadkhulil masjid ila janazatuhu. Seseorang laki-laki yang ketika hidupnya kakinya belum pernah masuk ke masjid, mati dia, dibawa ke masjid, disolati, belum pernah sholat, paling depan, imam di belakang. Songong juga ini ya. Nangis. Andaikan dibuka oleh Allah orang yang sudah mati, meninggal dunia di alam kuburnya, menjerit-jerit, menangis, naik meraung-meraung, yakin masjid penuh. Pengajian, orang taubat, penjara kos. Bapak Jirais, Ustaz Idan, saya baru kemarin nengok bola kapal, udah 2.000 orang. Masya Allah. Bang, sejahat-jahatnya orang saya temuin di penjara. Sebejat-bejatnya orang saya temukan juga di penjara. Sekotor-kotornya orang saya temukan juga di penjara. Tapi saya lihat, senangis-nangisnya orang saya lihat juga di penjara. Senyesal-nyesalnya orang saya lihat juga di penjara. Bahkan taubatnya sungguh-sungguh saya lihat juga di penjara. Perkara besok dia keluar masuk lagi, itu mau urusan dia. Dari taubatnya taubat sampai. Artinya sejahat-jahatnya orang, sejelek-jeleknya orang, sekotor-kotornya orang,
tetap dia takut yang namanya kematian, karena dia takut mati belum membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita dan saya yakin orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak kita, Bapak Haji Ranta, insya Allah min ahli khair, min husnil khatimah. Kita sering baca surah Yasin, dibuka kalau nggak salah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sering dibaca. Inna nahnu nuhyil mauta, yang pertama sesungguhnya kita dimatikan dan besok akan dihidupkan. Berarti muslim kita harus yakin ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di alam akhir. Yang kedua, wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan tulis dan catat apa yang telah mereka dulu kerjakan. Langkahnya, tangannya, kakinya, semua pekerjaannya, gerak-geriknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak akan lepas ucapan perbuatan seorang manusia, ada malaikat raqib, ada malaikat. Coba. Wa naktubu ma qaddamu, itu yang kedua. Wa atharahu, dan akan Allah perhatikan dan akan Allah tulis juga peninggalan almarhum semasa hidupnya. Ada banyak. Makanya bang, ente jadi orang jangan asal seduduk-duduknya, jangan asal sejalan-jalannya, karena duduk jalannya kita nanti jadi bekas yang akan menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu. Tadi yang saya awali awal. Mudah-mudahan almarhum Haji Ranta insya Allah banyak peninggalannya. Apa diantaranya? Wal baqiyatus shalihat, anak-anak yang soleh, insya Allah Ustaz Bidan dan adik-adik keluarganya insya Allah senantiasa mendoakan, membacakan Fatihah untuk almarhum, bahkan semua almarhumin dari Pondok Besar Om Haji Niat bin Bapak Haji Atam. Alhamdulillah. Saya kan bang muka lama wajah baru di sini, sering khotib muka rumah. Ya, ini Bang Anjalai sering baca ini tokoh-tokoh kita yang berjasa mewakafkan sebidang tanahnya, para donatur yang mendonasikan, menginfakkan uangnya, dibacakan alhamdulillah. Wa azaroh, itu bekas. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan setiap segala sesuatunya akan Allah catat dan Allah kumpulkan dalam kitab catatan yang nanti dibagikan ketika di padang mahsyar. Kita tahu ada dua, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, golongan kanan, golongan kiri. Kita golongan yang mana bang? Insya Allah yang kanan. Makanya tafakul, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, masuk masjid kaki kanan. Mulailah yang baik-baik dengan yang kanan, dan dari arah kanan mudah-mudahan besok kita dapat catatan buku dari kanan dan arah kanan. Amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama itu mayit nangis karena dia sedih, hidupnya nggak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Ini anak muda, bukan masjidnya yang jauh, hati ente yang jauh. Gunung yang tinggi luar biasa didaki, masjid dilewati. Benar.
Yang kedua, jenazah mayit nangis di alam kuburnya. Wa imra'atun lam tuqti awratuha illa 'inda kafaniha. Ya maju kan. Perempuan, ibu-ibu yang ketika hidupnya tidak nutup auratnya, nangis dia. Ketika dikafankan baru tertutup auratnya. Dia baru nyadar selama ini auratnya ngablak-ngablak kok. Auratnya dibuka, Bu. Nangis dia. Sadar dulu kenapa ketika hidup nggak ditutup. Perempuan nangis. Makanya kita suami berat, Bang. Ketika istri tidak tutup aurat keluar rumah, yang dosa suami. Ketika anak perempuannya ngumbar aurat, yang dosa suami. Bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Perempuan ke laki-laki itu penanggung, pemimpin dalam sebuah rumah tangga bagi seorang perempuan. Jadi yang kedua, mayat jenazah yang nangis di alam kuburnya adalah ketika dia dikafankan, ketika mandikan. Ingat dulu ketika hidupnya dia buka-buka auratnya, baru dia nyesel dan sadar. Ketika dikafankan dia dulu ingat tidak nutup aurat. Na'udzubillah min. Yang ketiga, jenazah mayit yang nangis di alam kuburnya. Warajulun lam yusbik sodaqatan illa li'ailiha. Seseorang yang ketika masa hidupnya belum pernah sedekah, bakhil, pelit, pantat kuning, meregesa, lutut apa namanya? Gasir. Nangis. Kenapa dia nangis? Ada kerabatnya, ada ahli warisnya, ada anaknya, ada keluarganya yang sedekah mengatasnamakan dirinya. Nangis terharu. Untung saya punya anak yang saleh. Untung saya punya keluarga yang ingat. Alhamdulillah. Bang, mau nanya nih. Biasanya kalau orang mati banyak warisan, itu bahan rebutan atau bagaimana? Gimana? Tergantung. Kalau anak yang soleh, insya Allah. Ini kasihan, kuburan masih merah, bunga yang ditaburkan masih basah, udah ribut bagi-bagi warisan. Yang tua serakah, yang muda terpaksa ngalah. Di hatinya enggak pas tahlilan yang tua mah enak, kusuk la ilallah, la ilah banyak kan. Dan yang muda mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apa dia begitu? Dikitan. Ada di sini. Ayo ringin, Bang, ayo ringin. Saya ayo ringin. Ayo ringin paling malamnya. Nyebrang tuh, lagon turun tuh, belok kanan. Sama ada bayar, Bang ya. Nah, Allah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini Bapak Haji Ranta banyak peninggalannya. Insya Allah barakah dan manfaat. Amin. Ya Rabbal. Kemudian bahwa orang yang mati meninggal dunia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka dianggap masih hidup, cuma berpindah. Maka kita pun anggap Bapak Haji Ranta masih hidup, cuma pindah. Ustaz Ridan dan keluarga ada kabar berita gembira bahwa dalam Quran Allah sebutkan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, bahwa Allah memegang ruh orang yang ketika mati. Wallati lam tamus fi manamiha, dan orang-orang yang belum mati ketika tidur ruhnya juga digenggam oleh Allah. Oleh Ibnu Katsir ayat ini ditafsirkan, ya,
Inna arwahal ahya wal amwat taltaqiya fil manam. Sesungguhnya ruh-ruh orang yang masih hidup, yang lagi tidur dipegang sama Allah, dan orang yang sudah mati akan bertemu dengan izin Allah di alam mimpi. Kalau kita tidur pulas, Bang Haji Rais, mimpi bapak kita datang, insya, tapi hati-hati Pak. Tidak ada jaminan yang datang orang tua kita, kecuali yang datang Nabi kita, Nabi Muhammad, yang jasadnya ruhan wa jasadan, nggak bisa iblis nyamar sebagai jasad dan ruh, Rasul nggak bisa. Tapi insya Allah, kalau habis tidurnya mau tidurnya dia sholat sunnah, punya air wudhu, rajin ibadah, berkali-kali terus, berkepanjangan mimpi lagi, ketemu lagi, itu pertanda orang tua kamu. Ngan, bacain Fatih. Udah, jangan kayak orang dulu. Ketika orang tua datang dalam alam mimpi, Masya Allah, kita bikin kopi hitam, rokok lisong, ayam cemani hitam semuanya, dia di pojok. Ini dulu Bang, di Bekasi masih ada kayak gini. Alhamdulillah. Loh, baru datang, minta rokoknya jinggo, muas, kopinya hitam, ayamnya cemani, gak susah Bang. Enggak. Tuh, ya. Makanya insya Allah, kalau anak-anak yang soleh dan soleha masih bisa ketemu orang tuanya di alam mimpi. Cuma ini nggak jaminan, tapi ada kesan. Yang jaminan mimpi beneran bagaikan alam nyata, cuma mimpi kita ketemu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang bersabda, "Man ra'ani fil manam, fasayaroni fil yaqظah." Siapa orang yang mimpi ketemu aku di dalam mimpi, maka dia sama seperti ketemu aku di alam sadar. Tadi bener. Kalau mimpi ketemu kalau mimpi ketemu orang tua, belum kan. Tapi kalau berkali-kali, insya itu orang tua kita akan Alhamdulillah. Bahkan ulama-ulama guru kita mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah wafat bisa melongok, ngimpleng, ngintek, nengok ahli waris keluarganya, bisa dengan seizin. Ada hadisnya. Inna a'malakum ta'arradu ala aqaribikum wa asairikum minal amwat. Sesungguhnya orang-orang yang udah mati, orang tua kita, kerabat famili kita, mereka melihat gerak-gerik tingkah laku anak-anaknya, keluarganya ngelihati. Fa'in khairan, kalau lagi dilihat, lagi tahlilan baca Quran, dia senang, istabsyiru, senang dalam tubuhnya. Alhamdulillah, masih kumpul wal kalimah. Alhamdulillah, senang dia. Wa'in ghaira dzalik, kalau orang tuanya datang melongok anaknya, keluarganya lagi main gap, main git, sedih Bang, nangis, ya Allah. Bocah redok dan bacain Fatihah, main gape balak enam mampus mati lu juga. Kasihan enggak? Kasihan enggak? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bahwa orang yang meninggal dunia, orang tua kita masih ada kesempatan ketemu, tapi di alam mimpi itu pun khusus dengan izin Allah, tapi bukan jaminan, tapi punya peluang dan kesempatan. Insya Allah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin saya cuma nambah-nambahin dari asatid yang dari malam pertama udah nyampein. Mungkin sama Bang, ayatnya sama, cuman gayanya beda. Ya, contohnya ini, Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ayunabbiukum bima kuntum. Cuma kalau saya gayanya ngartinya biar paham aja.
Itu kematian nyamperin kita, Pak. Vanessa Angel itu kan dibilang jangan naik mobil, naik pesawat. Mau naik mobil mati kan? Gitu. Betul? Betul nggak? Gitu, Pak. Kemarin saya di stasiun di Kampung 2. Ini Ustadz diponis sama dokter, umurnya tinggal 3 bulan, Bang Haji Rais. Umurnya tinggal 3 bulan. Mungkin kenal kan Kampung 2, belakang Masjid Al-Falah. Umurnya tinggal 3 bulan. Ternyata seger, sehat, sampai 3 tahun. Lagi seger-segernya, lagi sehat-sehatnya, dicabut oleh Allah. Innalillahi. Di antaranya, ya, guru kita. Tuhan. Ya, bilang 3 bulan yang meninggal. Ya, ternyata hanya umur, apalagi sehat-sehat sebenarnya. No. Kematian nyamperin, Pak. Betul. Dulu kecelakaan pesawat apa itu? Ada orang dari Bandung, dia naik mobil terlambat ke bandara, nyesel, dia sebel, gedek, kedumel. Sialan, udah beli tiket gua ketinggalan. Pesawatnya nyungsep, mati semua. Dia untung ketinggalan, dia itu pesawat, akhirnya selamat. Untung gua nggak ikut, tadi nyesel dia. Coba, ada cara-cara Allah yang menjauhkan kita dari kematian kalau memang belum waktunya, dan ada cara upaya Allah mendekatkan kita dengan kematian. Kita malah nyamper. Mau lari kemana? Betul. Sakit, kecelakaan, keracunan, itu maas. Yang hak mati itu ketentuan. Maka mudah-mudahan Ustaz Safida dan keluarga di sini mudah-mudahan sabar, ikhlas, mudah-mudahan alam kuburnya insya Allah Bapak Jendela tenang, senang, gila. Kalau dibaca Fatihah Yasin, di ngajiin gak ini? Oh, alhamdulillah. Ayo dingin kan susah bang, ini orang ngajiin susah, langka. Ya, kenapa? Kalau sibuk begadang bang, sampai pagi, betul nggak? Tapi kalau nonton bola, nah itu dia bang, langka sekarang. Ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Udah 10:30. Ya kan kalau ceramah itu nggak enak bang, harus melihat kondisi. Ada 2 kemungkinan, ada 2 kondisi orang lihat bang, yang udah pada nyender, ya udah ngangkat kaki sebelah. Itu 2 kemungkinan bang. 1 dia emang udah lapar, 2 dia udah ngantuk. Cepet. Ya, itu yang saya sampaikan. Insya Allah lebih kurangnya, besar kecilnya ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Insya La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan suka lari cepat-cepat, nanti napasnya megap-megap. Jangan suka berani ninggalin sholat, besok ente matinya cengap-cengap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan suka nongkrong di jembatan, apalagi kayunya udah usang. Jangan suka sombong sama jabatan, besok matinya juga kendaraannya kurung batang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli kain sebanyak sekodi. Orang sini yang ogah ngaji, bagian besok matinya jadi memedek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nanti doanya yang lain. Ya. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf para jamaah sekalian, para ustadz, para guru, mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita merupakan support buat Ustadz dan sekeluarga. Insya Allah
semuanya. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, segala hajat kita dimudahkan lancar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.